wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas seputar fikih yang mencakup tentang pengertian, sumber-sumber, pembagian fikih, metode istinbat, dan perkembangan fikih dalam konteks modern. Fikih adalah salah satu cabang ilmu dalam agama Islam yang mengatur tata cara kehidupan umat muslim berdasarkan dengan hukum-hukum syariat. Fikih membahas tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan ibadah, muamalah, ahwal asyahsiyah, jinayat, dan masih banyak aspek kehidupan lainnya. Secara umum, fikih bertujuan untuk memberikan petunjuk praktis dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah penjabaran tentang materi fikih. Pengertian fikih. Fikih secara bahasa berarti pemahaman atau ilmu pengetahuan. Dalam konteks Islam, fikih berarti pemahaman terhadap hukum-hukum syariat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fikih merupakan pengetahuan yang berkembang untuk menjelaskan dan menerjemahkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam bentuk yang praktis. Yang kedua, sumber-sumber fikih. Fikih didasarkan pada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup dan sumber hukum utama. As-Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum setelah Al-Quran, atau yang biasa disebut dengan hadis. Selain kedua sumber tersebut, ada juga sumber sekunder yang sering digunakan dalam fikih, seperti ijma' dan qiyas. Ijma' merupakan kesepakatan para ulama tentang suatu masalah hukum, sedangkan qiyas merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan persamaan hukum dalam hal yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, pembagian fikih. Fikih dapat dibagi menjadi beberapa cabang, antara lain fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayah, dan fikih al-ahwal asyahsiyah. Fikih ibadah membahas tentang tata cara ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lainnya. Fikih muamalah mengatur hubungan sosial dan transaksi ekonomi antara sesama umat Islam seperti jual beli, pernikahan, warisan, dan kontrak. Fikih jinayah yaitu hukum yang mengatur tentang kejahatan dan hukuman seperti pencurian, pembunuhan, dan hukum hudud. Fikih ahwal asyahsiyah merupakan hukum yang mengatur status pribadi individu, termasuk masalah pernikahan, perceraian, dan hak waris. Yang keempat, metode istinbat atau penarikan hukum. Metode istinbat adalah cara yang digunakan oleh ulama untuk menurunkan hukum dari sumber-sumber fikih. Beberapa metode utama dalam istinbat hukum adalah yang pertama, teks atau nas, menggunakan teks yang jelas dari Al-Quran atau hadis. Yang kedua, ijtihad, yaitu pemahaman mendalam yang dilakukan oleh para ulama untuk mengatasi masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan langsung oleh teks nas. Yang ketiga, istishab atau menetapkan hukum berdasarkan keadaan yang ada, yaitu mempertahankan hukum yang ada sampai ada dalil yang mengubahnya. Kemudian yang keempat, maslahah mursalah, yaitu menetapkan hukum yang berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Yang kelima, fikih mazhab. Dalam sejarah perkembangan fikih, muncul beberapa mazhab atau aliran pemikiran yang berbeda dalam menafsirkan hukum-hukum fikih. 4 mazhab utama yang diakui dalam Islam Sunni adalah 1. Mazhab Hanafi, didirikan oleh Abu Hanifah, cenderung lebih fleksibel dalam menafsirkan hukum. 2. Mazhab Maliki, didirikan oleh Imam Malik, lebih mengutamakan amalan masyarakat Madinah. 3. Mazhab Syafi'i, didirikan oleh Imam Syafi'i, lebih menekankan pentingnya hadis sahih sebagai sumber hukum. 4. Mazhab Hambali, didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, lebih cenderung pada pemahaman literal terhadap Al-Quran dan hadis. Yang keenam, perkembangan fikih dalam konteks modern. Dalam era modern, fikih juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama terkait dengan masalah-masalah baru yang muncul di masyarakat. Beberapa isu kontemporer yang mendapat perhatian dalam fikih antara lain fikih ekonomi, fikih politik, dan fikih lingkungan. Fikih ekonomi mengatur transaksi keuangan seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Fikih politik mengatur hubungan antara agama dan negara, termasuk isu tentang pemerintahan dan hukum negara.
kesimpulan dari semua materi yang kami bawakan yaitu fikih adalah ilmu yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam karena menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari meskipun ada perbedaan dalam penafsiran antara mazhab-mazhab yang ada. Inti dari fikih adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang fikih sangat penting bagi setiap individu muslim dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Demikianlah pemaparan terkait materi fikih beserta